Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kami dari kelompok 3 kelas 10 MIPA 5 SMA Negeri 1 Kajen akan melaksanakan kegiatan debat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Dengan saya, Ashfahani Febriliantika nomor absen 6 sebagai moderator yang bertugas memandu jalannya debat kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya telah hadir dari tim afirmasi dan di sebelah kiri saya telah hadir dari tim oposisi. Sebelum kita masuk ke dalam mosi debat kita, diperkenankan untuk dari masing-masing tim untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari tim afirmasi dengan waktu maksimal 3 menit, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dewan Juri yang saya hormati serta teman-teman yang saya cintai. Sebelum memulai perdebatan pada kali ini, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari tim saya, yaitu tim afirmasi. Perkenalkan, nama saya Fitri Salafi nomor absen 13. Sebagai pembicara pertama yang bertugas untuk memperkenalkan anggota tim, memaparkan poin-poin penting argumen dari tim kami, serta memaparkan latar belakang mosi. Di sebelah kiri saya, Kusuma Setiani nomor absen 21 sebagai pembicara kedua yang akan memaparkan argumennya untuk memperkuat poin-poin yang sudah saya sampaikan serta menanggapi argumen dari tim lawan. Di sebelah kanan saya, Cantika Dian Maharani nomor absen 8 sebagai pembicara ketiga yang akan menyampaikan kesimpulan, merekonstruksi jalannya debat pada hari ini serta menanggapi argumen dari tim lawan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya perkenalan dari tim oposisi dengan waktu yang sama, yakni 3 menit, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim oposisi yang beranggotakan saya Kartika Indah Pratiwi nomor absen 19 sebagai pembicara 1 dan di sebelah kanan saya Eunike Apriele Alivetia nomor absen 19 sebagai pembicara 2 dan di sebelah kiri saya Jura Kenisa nomor absen 35 sebagai pembicara 3. Sekian perkenalan dari kami tim oposisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas perkenalan kedua tim. Langsung saja kita masuk ke dalam mosi perdebatan kita, yakni sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ merupakan solusi terbaik bagi pelajar di Indonesia pada saat pandemi COVID-19. Untuk sesi pertama, kita persilakan untuk orang pertama dari tim afirmasi memaparkan argumentasinya dengan batasan waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami akan membahas mosi PJJ sebagai solusi terbaik untuk pelajar di Indonesia di pandemi COVID-19. Kami dari tim afirmasi sangat setuju dengan mosi tersebut dengan dasar-dasar sebagai berikut. Yang pertama, COVID-19 masih menyebar. Yang kedua, PJJ sebagai sarana untuk mengenal diri dan bakat minat masing-masing individu. 3, PJJ sebagai sarana untuk mengenal keluarga lebih baik. Yang keempat, PJJ sebagai sarana untuk mengenal teknologi lebih baik. Yang kelima, adanya subsidi kuota pemerintah yang menurut kami lebih dari cukup untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Sejak diumumkannya kasus pertama COVID-19 oleh Presiden Joko Widodo, terjadi perubahan di banyak bidang, terutama bidang pendidikan. Dengan semakin wabahnya virus COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk belajar dari rumah. Oleh karena itu, menurut kami, PJJ merupakan solusi terbaik di masa pandemi ini. Selain itu, apabila pembelajaran tetap dilakukan dengan kasus virus COVID-19 yang makin melonjak, siswa-siswi yang masih muda dan senang berkumpul dikhawatirkan akan membawa virus ke lingkungan yang lebih luas, seperti lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar. Apabila ada salah satu siswa yang terpapar virus COVID-19 ini, pembelajaran tidak akan efektif apabila tetap dilanjutkan. Maka dengan adanya sistem pembelajaran jarak jauh ini dapat dijadikan alternatif di masa darurat seperti sekarang. Selain itu, PJJ dapat dilakukan sebagai sarana untuk mengenal diri dan bakat minat masing-masing individu.
Banyaknya waktu luang dan rasa bosan akan mendorong diri untuk melakukan aktivitas di luar kebiasaan yang biasa kita lakukan. Dorongan ini dapat digunakan untuk menemukan passion dan hobi baru. Dengan poin-poin dan argumen yang saya sampaikan tadi, sekali lagi kami tegaskan dari kami tim afirmasi sangat-sangat setuju dengan mosi yang kita bahas pada hari ini, yaitu PJJ sebagai solusi terbaik bagi siswa di Indonesia di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk pembicara pertama dari tim oposisi dipersilakan untuk menyampaikan argumentasinya dengan waktu yang sama, yakni 5 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Indah Pratiwi sebagai pembicara satu dari tim oposisi. Di sini kami tidak setuju dengan mosi dan pendapat dari tim afirmasi tentang pembelajaran jarak jauh sebagai solusi terbaik bagi siswa di saat pandemi seperti ini. Menurut kami, tujuan awal dari PJJ ialah untuk mengurangi kerumunan antar siswa. Namun, di satu sisi, pada saat pembelajaran jarak jauh terdapat beberapa hal seperti pengumpulan tugas berbentuk fisik, kemudian ekstrakurikuler, lalu kerja kelompok yang memang membutuhkan siswa untuk berkumpul atau bertatap muka. Dengan seperti itu, PJJ tidak seefektif yang kita bayangkan. Realitanya, beberapa momen memang membutuhkan siswa untuk berkumpul dan bertatap muka. Jika seperti itu, apakah tujuan sebenarnya dari PJJ? Apakah untuk mengurangi COVID? Namun, realitanya tidak seperti yang kita bayangkan. Selain itu, belum semua guru atau pengajar serta siswa di Indonesia yang terbiasa dari pembelajaran konvensional beralih ke pembelajaran daring atau online. Selain itu juga, waktu luang yang ada pada PJJ tidak semuanya digunakan untuk hal yang positif. Kebanyakan siswa menggunakan waktu luang untuk bermain game, kemudian kecanduan handphone seperti bermain sosial media dan kegiatan tidak berfaedah lainnya. Dengan argumen yang telah saya sampaikan, kami dari tim oposisi menegaskan bahwa kami tidak setuju dengan mosi dan argumen dari tim afirmasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semakin seru bukan perdebatan kita ini? Selanjutnya kita berlanjut ke sesi kedua, yakni pemaparan argumentasi tambahan dari kedua tim, dimulai dari tim afirmasi dari orang kedua. Waktu 5 menit dipersilakan. Saya Kusuma Astiani, kami dari tim afirmasi tetap setuju dengan mosi yang ada pada hari ini. PJJ sebenarnya diperuntukkan bagi siswa untuk belajar dari rumah dengan rasa aman, nyaman, dan terhindar dari COVID. Kita sebagai siswa seharusnya sadar diri dan bertanggung jawab penuh untuk mengikuti PJJ agar materi yang disampaikan oleh para guru tidak berakhir dengan sia-sia. Dengan PJJ sebenarnya kita memiliki lebih banyak waktu luang dengan keluarga karena sebagian besar waktu yang kita gunakan mesti di dalam rumah. PJJ juga sebenarnya memiliki waktu yang fleksibel. Mengapa? Karena PJJ ini dilakukan di rumah. Dengan hal itu kita memiliki banyak waktu dan kita melakukan pelajarannya dengan lebih tenang dan santai. Selain itu, PJJ juga dapat membuat kita lebih mengenal teknologi. Mau tidak mau, dalam kondisi saat ini, kita dituntut untuk mengenal lebih dalam berbagai macam teknologi dengan menggunakan laptop, komputer, dan peralatan elektronik lainnya. Ditambah dengan aplikasi-aplikasi yang dapat membantu kita berkomunikasi dengan guru. Dengan hal tersebut, tentunya kemampuan kita dalam mengenal teknologi akan semakin meningkat. Terkadang juga guru-guru ada yang memberikan tugas kita untuk membuat video. Hal tersebut membuat kita dituntut untuk lebih kreatif. Dengan argumentasi yang telah saya sampaikan, saya tegaskan kembali tim kami tetap setuju dengan mosi yang kita bahas pada kali ini. Terima kasih, sekian. Untuk orang kedua dari tim oposisi dapat menanggapi dengan waktu yang sama, yakni 5 menit dimulai dari sekarang. Saya Eunika Priala Alevantia dari tim oposisi tidak setuju dengan argumen tersebut karena fleksibelnya sistem pembelajaran jarak jauh. Banyak orang tua yang menganggap remeh pembelajaran online karena dapat dilakukan di waktu luang. Hal tersebut membuat ketidakefektifan pembelajaran akibat adanya kemunduran waktu. Terkadang karena adanya hambatan sinyal, membuat kami para siswa tidak bisa menerima materi dengan baik. Tak jarang dengan minimnya komunikasi antara guru dan siswa,
membuat guru beranggapan siswa telah memahami materi tersebut sehingga ia memberi tugas dengan tenggat yang minim yang mengharuskan siswa untuk menyelesaikannya di antara tugas yang lainnya. Tugas video merupakan tugas yang meluangkan banyak waktu, pikiran, dan tenaga. Bagaimana tidak? Meluangkan banyak waktu dalam proses editing, pikiran dalam materi, dan tenaga dalam perekaman. Banyak siswa yang mengeluhkan tentang penyimpanan mereka yang penuh. Beberapa siswa bahkan ada yang berasal dari ekonomi yang rendah yang membuat mereka tidak bisa membeli alat elektronik yang memadai. Elektronik yang canggih pun tidak menjamin kelancaran PJJ bila tidak ada jaringan internet yang stabil. Pada saat ini kuota digolongkan sebagai kebutuhan primer. Banyak siswa yang mengeluhkan tentang kuota yang minim. Dengan argumentasi ini, saya menegaskan saya tidak setuju dengan mosi hari ini. Terima kasih. Baik, sampailah kita ke sesi terakhir, yakni sesi penyampaian argumentasi penegasan serta kesimpulan dari kedua tim. Kita awali dengan tim afirmasi dengan waktu yang masih sama, yakni 5 menit dimulai dari sekarang. Saya, Cantika Dian Maharani dari tim afirmasi tetap setuju pada mosi pada hari ini, yaitu PJJ merupakan solusi terbaik bagi pelajar di Indonesia pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Sehubungan dengan waktu pembelajaran yang relatif singkat, kembali lagi kepada siswa bagaimana cara mengatur waktunya. Sebelum PJJ dimulai, tentu siswa harus mempersiapkan diri seperti sudah mandi, sarapan, dan menyiapkan peralatan yang dibutuhkan seperti HP, laptop, atau mencari titik sinyal yang baik. Dengan itu, mungkin orang tua akan menganggap kita serius dalam menjalani PBB dan mungkin akan membantu kita menyiapkan fasilitas yang lebih lengkap lagi. Dan apabila terjadi ketidakdisiplinan dalam waktu yang dilakukan oleh guru sendiri, maka siswa wajib dan berhak untuk mengingatkan guru tersebut. Apabila guru tersebut tetap pada pendiriannya melakukan PJJ pada saat pembelajaran mapel lain, itu bisa dikoordinasikan lagi dengan wali kelas, guru BK, atau kesiswaan agar ketidakdisiplinan waktu ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Tugas video membutuhkan waktu banyak untuk mengeditnya. Kita bisa akali itu dengan mengedit di saat waktu-waktu yang senggang dan tidak dikerjakan dalam satu waktu karena akan terasa jauh lebih berat. Dalam pembelajaran jarak jauh ini, kita sebagai siswa dipacu untuk lebih memaksimalkan teknologi yang ada, seperti pembuatan video yang membutuhkan banyak ide, dan tugas PowerPoint atau Google Slide yang mengharuskan kita untuk bisa melakukannya. Dalam hal ini, guru memang tidak berperan langsung dalam mengajarkan kita, tetapi kita bisa memanfaatkan platform seperti YouTube, Google, TikTok, dan sosial media lain, atau orang tua sendiri dan kakak di rumah yang akan membantu kita dalam mengerjakan hal tersebut. Tentunya hal ini juga membantu kita untuk bisa menjadi lebih dekat dengan keluarga. Dalam kaitannya dengan kuota pendidikan, kita semua tahu bahwa guru, siswa, mahasiswa, dan dosen mendapatkan kuota subsidi pemerintah yang setiap bulannya terus diberikan selama PJJ ini masih dilakukan. Jumlahnya pun itu sangat besar dan sangat cukup jika diperlukan hanya untuk PJJ. Kuota ini tentu dikhususkan untuk bisa mengakses media pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam memahami pembelajaran yang harus mereka kuasai. Jadi, kuota ini tidak bisa untuk disalahgunakan seperti bermain game atau sosmed. Dengan ini, saya tegaskan lagi, kami tim afirmasi tetap setuju pada mosi pada hari ini, yaitu sistem PJJ merupakan solusi terbaik bagi pelajar di Indonesia pada saat pandemi COVID-19 ini. Sebagaimana PJJ tetap harus didukung oleh berbagai pihak, dari orang tua, siswa, dan pemerintah itu sendiri. Sekian, terima kasih. Baik, berikutnya dari orang ketiga dari tim oposisi dapat menanggapi waktu 5 menit, dipersilahkan. Saya Suhrodunisa dari tim oposisi tetap tidak setuju dengan mosi pada hari ini karena ada beberapa siswa yang tidak memiliki fasilitas yang memadai, seperti tidak memiliki handphone dan juga sinyal yang susah karena tempat tinggal yang pelosok. Dan saya tidak setuju dengan pemberian subsidi pemerintah berupa kuota, karena tidak akan menjangkau semua siswa.
Ada siswa yang mengeluhkan belum mendapatkan subsidi kuota padahal temannya sudah mendapatkan. Dan dengan pemberian subsidi kuota ini juga dapat disalahgunakan oleh siswa, seperti bermain game dan membuka sosial media. Pemberian subsidi kuota juga bisa salah sasaran. Subsidi bisa saja diterima oleh orang yang tidak membutuhkannya. Dengan disediakannya aplikasi yang dapat membantu siswa, seperti dalam mencari jawaban, dapat membuat siswa cenderung memilih mencari dan hanya menyalin jawaban dari aplikasi tersebut daripada mencari dan memikirkannya sendiri. Dengan melihat beberapa pertimbangan tersebut, kami dari tim oposisi tetap tidak setuju dengan mosi pada hari ini. Kami berharap pemerintah dapat memperhatikan pendidikan di Indonesia dan berharap seluruh siswa dapat mendapat bantuan secara adil dan menyeluruh. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian berakhirlah kegiatan debat kita yang memperdebatkan mosi. Sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ merupakan solusi terbaik bagi pelajar di Indonesia pada saat pandemi COVID-19. Dengan hasil akhir, tim afirmasi yang tetap setuju dengan mosi dan tim oposisi yang kontra dengan mosi. Bagaimana? Apakah sistem PJJ ini merupakan solusi terbaik atau justru tidak efektif? Demikian dari kelompok 3, mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.